Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini saya mau mendemonstrasikan sebuah aplikasi untuk klinik. Jadi aplikasi ini uh, terdapat 6 user, yaitu 6 level, yaitu level admin, level manager, kasir, asisten dokter atau perawat, kemudian dokter, dan juga kasir. Oke, tampilan awalnya sebelum login adalah seperti ini. Jadi bisa melakukan pendaftaran, tetapi pendaftaran hanya bisa digunakan sebagai pasien. Sebagai pasien saja bisa mendaftar. Selain pasien harus didaftarkan atau harus diinput oleh admin. Nah, misalnya ini adalah jika login sebagai admin, maka tidak akan error jika mendaftarkan sebagai level selain pasien. Selain admin, maka dia akan error. Artinya meskipun ini bisa dipakai untuk umum, tapi dibatasi jika levelnya selain pasien. Oke, cara loginnya, misalnya ini saya sudah login semua kecuali sebagai manajer. Jika kita mau login, ini harus benar-benar data kita sudah, username kita sudah terdaftar di database user. Jika belum, maka tidak akan bisa melakukan login. Maka tidak akan muncul konfirmasi, sedangkan kita diwajibkan untuk konfirmasi. Maka tidak akan bisa login jika kita menggunakan nama yang sudah ada di sistem, maka kita bisa login. Misal ini, hilang errornya, baru kita bisa melakukan login. Kemudian saya mau menjelaskan menu-menu apa saja yang ada di setiap level. Untuk yang ada di semua level adalah menu daftar, masuk, dan akun saya. Jadi akun saya ini akun orang yang sedang login, dan ini bisa semisalnya mau melakukan edit untuk nama. Yang tidak bisa diedit adalah username dan level. Untuk selain itu bisa diedit semua, misalnya nomor handphone, tanggal lahir, tempat lahir, dan lainnya. Tapi untuk username dan resepsionis tidak bisa diedit. Kemudian untuk level resepsionis itu dia bisa melakukan atau menginput data pasien. Jadi jika ada pasien mau daftar, dia bisa menginput data pribadi pasien tersebut. Jadi ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, misalnya jenis kelamin, nomor handphone, pekerjaan, dan usianya sudah akan otomatis terinput jika kita menginput tanggal lahir. Nah, 14 tahun 11 bulan, maka otomatis. Seperti ini untuk pendaftaran pasien. Kemudian dia setelah mendaftarkan pasien, pasien bisa membuat antrian atau mengambil antrian. Antriannya berdasarkan per hari, jadi tiap hari akan reset ke nomor 1.
pasien yang sudah didaftar, ID-nya yang mana, kemudian keluhan utamanya apa, ditulis. Misalnya seperti ini. Dia nomor antrian 3. Jadi sebelumnya sudah ada nomor antrian, tapi sudah diselesaikan. Jadi tinggal 1, dan hari ini dia dapat antrian nomor 3. Seperti itu untuk resepsionis, hanya menginput data pasien dan antrian. Kemudian setelah pasien masuk, memiliki antrian, tentu akan menuju ke dokter, menunggu dipanggil ke ruang pemeriksaan atau dokter. Nah, di dokter, selain menu 3 yang tadi semuanya, akun saya, masuk, daftar, dan lainnya, itu ada menu antrean, yaitu pasien yang belum diperiksa atau menunggu diperiksa. Nah, ini tadi udah masuk yang tadi didaftarkan. Kemudian dokter juga bisa melihat list obat atau macam-macam obat yang disediakan di klinik. Kemudian juga menu tarif. Jadi tarifnya itu apa saja, dan misalnya ini biasa, itu tarif dokternya biasa berapa, tarif asisten berapa, klinik berapa, itu nanti disesuaikan saja waktu pembuatan tarif oleh level manager. Kemudian dokter juga bisa men-tracking sudah berapa jasa yang dia peroleh. Jadi di tracking dan dijumlahkan dalam bulan. Jadi misalnya ini Oktober sudah 500.000 itu, dan terus nanti kalau masuk bulan November akan dijumlahkan. Seperti itu. Kemudian waktu pemeriksaan cukup mengklik antrian pasien saja. Antrian pasien, kemudian di sini ada rekam medis dari pasien itu. Yang tadi keluhan utamanya begitu datang kan sakit perut, kemudian dianamnesa, kemudian dilakukan pemeriksaan tubuh, hasilnya bagaimana, kemudian hasil penunjangnya seperti apa, misalnya ada cek lab atau segala macam, kemudian diagnosa pembanding, kemudian tindakan yang dilakukan apa, saran, kemudian tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, berat badan, BMI, dan lain-lain. Kemudian dokter juga bisa langsung menentukan tindakan apa yang dilakukan untuk kasus ini, untuk ID rekam medis ini. Misalnya ini, maka perlu tindakan biasa atau tindakan yang mana, itu nanti yang menentukan adalah dokter. Jadi nanti klinik perlu membuat tarif yang berisi jasa dokter berapa, jasa klinik berapa, terusan ada bahan bekas pakai atau apa, nanti itu dinamain sebagai tindakan. Seperti itu. Semisal kita isi saja. Anamnesanya bisa macam, misalnya didiagnosenya dia sakit lambung, kemudian tindakan saran dan segala macam. Saran misalnya hindari makanan pedas, misalnya tekan darahnya 120 70 misalnya, 170 120 gitu. Nanti bisa kita pakai untuk detak jantung misalnya 60, suhu tubuh misal 35, berat badan 75, BMI nya katakanlah 2.
Kemudian kita lakukan tindakan biasa. Kita save, sudah dilakukan tindakan, kemudian dokter menuliskan resepnya apa saja. Misalnya ini 10 terangan 3 kali sehari, kemudian save, lalu bisa tambah lagi resep, misalnya obatnya tambahi paracetamol, jumlahnya 20 terangan 3 kali sehari. Kita save saja. Kemudian untuk asistennya tinggal klik aja yang sudah ada. Nah, sudah, pengisiannya sudah selesai, tinggal dokter mengkonfirmasi bahwasanya pemeriksaannya telah selesai. Oke, tinggal klik selesai. Maka tulisan akan berubah hijau, artinya pasien telah diperiksa dan akan hilang dari daftar antrean. Daftar antreannya jadi 0 lagi, sudah tidak ada antrian. Itu untuk dokter. Kemudian ini adalah level asisten. Sebentar, untuk dokter kita cek apakah jasanya sudah masuk. Sudah masuk, tambah jadi 600, tadi 500. Jadi jasa dokternya 100. Kemudian untuk asisten atau perawat itu sama, yang 3 tetap. Yang khusus yang bisa dibuka saja oleh asisten itu cuma jasa asisten dan data pasien. Jadi perawat juga bisa melakukan input pasien baru, bisa diinput oleh perawat selain oleh resepsionis. Oke, seperti itu untuk asisten. Tidak ada yang tindakan apapun mungkin. Kemudian ini adalah menu di kasir. Jadi menu di kasir ini isinya adalah tentu rekam medis masih kosong karena tadi ini adalah termasuk antrean ya. Jadi rekam medis di sini adalah antrean. Jadi dia juga bisa melihat antrean. Selain dokter, resepsionis dan resepsionis, kasir juga diberi otoritas untuk melihat. Tentu saja menu obat, jadi sama seperti dokter, dia bisa melihat obat-obat yang tersedia di apotek. Kemudian menu tarif sama juga, jadi tarifnya mana saja yang ada. Kemudian resep, jadi dokter telah meresepkan apa itu juga masuk di sini. Jadi untuk pasien tadi sini sudah masuk. Jadi amoksisilin, paracetamol dengan ID rekam medis yang berbeda-beda. Untuk kasir yang paling krusial tentu adalah pembayaran. Jadi kita bagi, jika warnanya hijau berarti sudah selesai diperiksa, warnanya biru sudah melakukan pembayaran. Jika warnanya tidak biru atau hitam, dia belum melakukan pembayaran. Misalnya ini, maka misalnya kita mau memasukkan diskon 5%, maka akan otomatis terhitung di sini berapa yang harus dibayar oleh pasien. Dan kemudian kita harus mengklik tombol bayar untuk mengkonfirmasi bahwasanya pasien tersebut
sudah melakukan pembayaran. Ketika sudah menyerahkan uang, ini adalah pembayaran dan berubah warnanya jadi biru. Nah, tinggal 2, tadi 3. Itu untuk kasir. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer menunya adalah selain 3 yang semua bisa akses, itu adalah data obat. Bedanya adalah pada menu manajer dia bisa menambahkan obat. List obat dia bisa menambahkan. Selain manajer tidak bisa menambahkan list obat, hanya bisa melihat saja daftar dari list obat itu. Kemudian melakukan belanja, artinya jika ada obat yang sudah habis, ini kita bisa melakukan pembelanjaan. Jadi baik obat maupun alat kesehatan dimasukkan saja ke list obat, jadinya tidak terlalu banyak pembagiannya, tinggal nanti golongannya, karena di obat sendiri kan ada golongan. Kita coba ini untuk belanja penambahan stok obat maupun alkes. Jadi semisalnya di sini ada nama obat atau nama alkes boleh saja. Kemudian kandungan itu mungkin bisa spek, misalnya kalau alkes dan golongannya masukkan alkes atau golongan subkategori alkes yang lain. Itu. Kemudian tentu saja data pasien juga bisa menginput dan juga melihat all access untuk dia level manager. Untuk data tarif, yang bisa membuat tarif adalah level manager. Menu level manager. Selain level manager tidak bisa menambahkan, hanya bisa melihat saja. Kemudian rekam medis adalah data semua rekam medis yang ada di klinik itu. Tentu saja monitoring untuk melihat perkembangan bisnisnya. Misal kita refresh. Ini adalah data hariannya. Kemudian ini monitoring per bulannya. Jadi Oktober nanti Bu, kalau November masuk ya November, seperti itu. Ini belum masuk, harusnya sudah tersinkronkan karena datanya sudah ada. Oke, mungkin untuk video ini cukup sekian, kira-kira seperti itu. Aplikasi di sebuah klinik, jadi sudah mencakup pendaftaran, kemudian pemeriksaan pasien, penentuan tindakan atau tarif tindakan, kemudian juga pemberian resep, pembayaran di kasir, dan sekaligus pengambilan obat di kasir. Karena di kasir bisa melihat resep, atau kalau mau dipisah untuk
pemberian obat di apotek juga bisa tinggal tambah satu level lagi, yaitu apotek hanya untuk melihat resep kemudian menyerahkan setelah melakukan pembayaran. Berarti invoice harus dikeluarkan di kasir. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.